Oke, mari kita mulai dengan membuka Alkitab kita dari Matius pasal 8. Mari kita baca ayat 23 sampai 34. Matius 8. Mari kita baca ayat 23 sampai 34. Mari kita baca secara silih berganti. Saya mulai dengan ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Di seberang, yaitu daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Ayat 33 dan 34 bersama-sama. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di malam hari ini kembali kami ada waktu dan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu menyerahkan waktu pembelajaran firman-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang bekerja dalam hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman, dan mampukan kami Bapa untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami juga. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami boleh layak datang ke hadapan-Mu bahkan untuk mempelajari kebenaran firman. Berkati anak-anak-Mu yang ada dalam gereja-Mu untuk mempelajari firman-Mu di malam ini, dan juga anak-anak-Mu bisa mengikuti melalui Zoom. Juga Tuhan berikan mereka koneksi yang baik. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan seluruh anak-Mu yang akan mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di malam hari ini kita melihat tema masih mengenai Tuhan Yesus, masih mengenai kristologi atau ilmu pengetahuan mengenai Kristus, Tuhan Yesus, dan kita mau melihat sedikit tentang mujizat-mujizat Kristus. Mujizat-mujizat Kristus. Sangat penting untuk kita lihat. Tadi kita membaca dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 34 tentang bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Di sana dia meredakan angin ribut. Begitu berkuasanya dia bahkan terhadap alam semesta. Tuhan meredakan angin ribut. Dan juga terhadap roh-roh jahat, Tuhan berkuasa. Dia yang kerasukan setan diusir oleh Tuhan, Tuhan melakukan mujizat. Nah, apa itu mujizat Tuhan Yesus? Apa pengertian dari mujizat? Apa tujuan, maksud daripada mujizat? Nanti kita akan juga lihat apakah
saat ini Tuhan masih melakukan mujizat. Di dalam dunia kekristenan, kata mujizat adalah sesuatu hal yang tidak asing. Sering sekali orang berbicara tentang mujizat. Namun apakah yang dimaksudkan betul-betul mujizat? Betul-betul mujizat yang datang daripada Tuhan. Jadi kita mulai dengan pengertian dari mujizat. Apa pengertian dari mujizat? Apakah catatan itu masih ada sisanya? Ada yang belum dapat? Ada nggak? Masih ada nggak sisanya di situ? Kalau ada, boleh dibagikan kembali, dibuka di lanjutan dari apa yang kita bahas minggu lalu. Kalau tidak, boleh lihat di screen yang saya ini. Bagi kita yang ada di Zoom bisa lihat melalui screen saja. Ada? Ada, itu yang kristologi ya, coba lihat. Bukan yang kristologi, itu yang lama ya, oke. Oke, kalau tidak ada nggak apa-apa, coba lihat di screen saja, nanti kita printkan lagi. Oke, jadi pengertian dari mujizat. Mujizat adalah sebuah pertunjukan atau sesuatu yang ditampakkan atau tindakan yang menakjubkan dengan menggunakan kuasanya yang melebihi hal-hal alamiah dan melebihi kemampuan manusia. Mujizat adalah sesuatu yang tidak alami. Perlu kita garis bawahi pengertian mujizat ini. Karena kadang-kadang orang Kristen berbicara mujizat, tapi bukan mujizat. Sekarang makna mujizat menjadi sesuatu yang direndahkan. Apakah matahari terbit dari timur adalah mujizat? Bukan, karena itu adalah sesuatu yang terjadi secara alami. Kalau tiba-tiba kita pagi-pagi bangun dan kita bisa bangun dan kita melihat matahari terbit dari timur, jangan kita bilang itu mujizat Tuhan. Mujizat bukan itu adalah hal alami. Tentu kita percaya bahwa itu tidak terjadi kalau bukan Tuhan yang lakukan, kalau bukan Tuhan yang mengontrol bahwa matahari masih terbit dari timur. Tapi bukan mujizat. Karena sesuatu baru dikatakan mujizat kalau dia melawan hukum alam. Sesuatu yang mustahil terjadi bahkan bagi manusia menjadi hal yang bisa atau dapat terjadi, dan itu Allah yang lakukan. Jadi kita sebagai orang Kristen jangan sedikit-sedikit bilang ini mujizat, itu mujizat. Tentu ada pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tapi belum tentu itu bisa dikategorikan sebagai mujizat. Dan orang suka menggunakan kata mujizat supaya kelihatan wah, supaya kelihatan hebat. Nah, itu bukan sesuatu yang mujizat. Makanya kalau ada pendeta mengatakan bahwa dia berdoa dan terjadi mujizat, tapi ketika dia berdoa, orang itu masih harus pergi berobat, orang itu masih minum obat, lalu perlahan-lahan dia nanti akan sembuh oleh karena dia minum obat, lalu bilang itu mujizat. Nah, itu terjadi secara alami. Karena dia minum obat, Tuhan memberkati obat tentu yang dia minum. Kita tidak menghilangkan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dalam memberkati obat yang dia konsumsi. Itu bukan mujizat. Itu sesuatu yang terjadi oleh karena Allah memberkati, tapi itu bukan mujizat. Jangan sedikit-sedikit mujizat. Kita sakit kepala lalu minum Panadol bilang itu mujizat karena kita sembuh. Itu bukan mujizat, itu terjadi secara alami. Dan tentu ada pertolongan Tuhan dalamnya dengan memberikan kita Panadol supaya kita bisa minum. Tapi itu bukan mujizat. Mujizat adalah sesuatu yang menakjubkan, tidak biasa. Tidak biasa. Sesuatu yang menentang hukum alam dan melebihi kemampuan manusia. Kalau dalam Alkitab begitu banyak mujizat, nah kita lihat bahwa itu melebihi kemampuan manusia. Seperti tadi saya bilang matahari terbit dari timur, di zaman Yosua matahari berhenti bergerak. Nah itu baru namanya mujizat. Matahari berhenti bergerak. Kalau mataharinya tetap berjalan dan kita rasakan hangatnya matahari, itu bukan mujizat.
itu hal yang biasa. Jadi hati-hati dengan menggunakan kata mujizat. Okay? Dan jangan ada orang yang suka menggunakan itu hanya untuk kelihatan keren, kelihatan hebat. Kita hamba Tuhan juga harus hati-hati menggunakan kata mujizat ini. Dan kita melihat dari bidang dari mujizat-mujizat Kristus, atau apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia melakukan mujizat. Di mana saja kita menemukan Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dalam pelayanannya, Yesus Kristus menunjukkan bahwa dia memiliki kuasa terhadap alam. Jadi ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat dalam kehidupannya, kita menemukan bidang-bidang atau kuasa-kuasa Tuhan terhadap apa saja. Yang pertama kita lihat dalam kuasa alam, tadi kita sudah baca dalam Matius pasal 8, bagaimana Tuhan berkuasa atas alam semesta, dan dia menunjukkan dengan meredakan angin ribut. Lalu kita juga melihat atas roh-roh jahat, tadi kita juga baca dalam Matius 8 ayat 28 sampai 34. Kita juga bisa lihat dalam pasal 9 ayat 32 bagaimana Tuhan mengusir roh jahat, berkuasa atas roh jahat, atas penyakit-penyakit. Begitu banyak penyakit yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, lalu juga kelumpuhan fisik dan atas bahkan kematian. Hal-hal ini kita temukan dalam Alkitab. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat, menunjukkan kuasanya dalam hal alam semesta, terhadap roh-roh jahat, terhadap penyakit-penyakit, terhadap kelumpuhan fisik, dan bahkan atas kematian. Contohnya Lazarus, yang Tuhan bangkitkan dari kematian. Sengaja Tuhan tunda, sehingga mayat itu sudah 4 hari matinya. Bukan karena Tuhan ikut dengan kepercayaan orang pada zaman itu bahwa 4 hari kemungkinan rohnya sudah tidak ada di sekitar tubuh itu. Tapi Tuhan mengikuti pola pikir mereka hanya untuk membuktikan kepada mereka bahwa sesuatu yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi dia. Dia bisa membangkitkan Lazarus dari kematian. Walaupun itu adalah hal yang mustahil bagi manusia. Lalu apa tujuan dari mujizat-mujizat Kristus? Kenapa Tuhan Yesus melakukan mujizat? Nah, ini penting untuk kita pelajari supaya kita tahu kalau zaman sekarang pun kita mau katakan Tuhan Yesus melakukan mujizat, maka kita bisa pelajari dari sini kenapa harus atau mesti di zaman ini pun Tuhan Yesus melakukan mujizat. Pertama, pembuktian keaslian. Apa maksudnya? Kristus melakukan mujizat-mujizat untuk pertama membuktikan siapa dirinya. Kemampuannya untuk melakukan mujizat-mujizat dengan kekuatannya sendiri membuktikan keilahiannya, membuktikan bahwa dia adalah Allah. Mari kita buka Yohanes pasal 5 ayat 8. Yohanes 5 ayat 8. Di sini ada satu perkataan Tuhan Yesus ketika dia membangkitkan seorang atau menyembuhkan seorang yang lumpuh. Katakan di sini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya, kata-kata yang penuh dengan kuasa, menunjukkan bahwa dia adalah seseorang yang berkuasa. Angkatlah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sebuah kata-kata yang penuh dengan kuasa. Nah, kalau kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Lihat bagaimana para rasul menyembuhkan orang. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Kalau Tuhan Yesus tadi bilang apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kalau mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ada perbedaan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berotoritas. Sementara para rasul, mereka bisa melakukan mujizat oleh karena Tuhan. Tuhan yang mengarahkan mereka, Tuhan yang memampukan mereka. Dan
Tujuan yang sama sebenarnya juga kalau kita mau katakan Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk menunjukkan kuasanya bahwa Dia adalah Allah. Para rasul di sini juga melakukan mujizat untuk menunjukkan kuasa Allah, bukan kuasa mereka. Makanya mereka menggunakan demi nama Yesus. Untuk menunjukkan bahwa yang berkuasa adalah Tuhan Yesus, bukan mereka. Mujizat-mujizatnya membuktikan kemampuannya untuk mengampuni dosa dan yang sejalan dengan itu membuktikan kealahannya. Sebab hanya Allah sendiri yang dapat secara sempurna mengampuni dosa. Dan itu dalam Matius pasal 9. Matius pasal 9. Ketika orang lumpuh disembuhkan, di ayat 2, ketika Tuhan melihat orang ini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ketika dia melakukan mujizat, salah satu tujuannya adalah untuk menunjukkan pengampunan dosa. Nah, apa hubungannya? Apakah orang ini lumpuh karena dosa? Apakah orang sakit harus selalu oleh karena dosa? Ada kepercayaan seperti ini yang mengatakan bahwa segala penyakit pasti didasarkan kepada dosa. Ini harus minta pengampunan supaya dosanya diampuni. Dan kalau dosanya sudah diampuni, maka tubuhnya akan menjadi sehat kembali. Apakah demikian? Apakah ajaran Alkitab demikian? Jawabannya adalah tidak. Salah satu contoh yang klasik bisa kita lihat dalam kehidupan Ayub. Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Tapi dia diizinkan oleh Tuhan sakit. Apakah karena dosanya? Bukan. Teman-temannya selalu menuduh dia. Pasti karena dosamu, pasti karena dosamu. Dia bilang, apa dosaku yang kulakukan terhadap Tuhan. Dan Tuhan juga membuktikannya di akhir dari percakapan yang begitu panjang kan. Tuhan menunjukkan kepada teman-temannya Ayub bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Dan Tuhan juga menunjukkan kepada kita, tentu bukan kepada Ayub, hanya kepada kita, karena kalau kitab Ayub ditulis untuk kita baca, bahwa Tuhan membuat Ayub sakit bukan karena dosanya Ayub, tapi untuk menguji imannya. Dia membiarkan iblis untuk menyentuh dia. Jadi tidak semua penyakit itu oleh karena dosa yang spesifik. Tapi kita juga perlu menyadari bahwa kelemahan tubuh kita itu disebabkan oleh dosa juga. Oleh karena Adam dan Hawa berdosa, maka tubuh ini dikutuk oleh Tuhan. Sehingga Tuhan katakan, dari debu engkau diambil dan engkau akan kembali menjadi debu. Dan itu adalah salah satu bukti bahwa memang benar juga kalau dikatakan bahwa penyakit yang terjadi dalam hidup kita itu adalah dosa. Tapi bukan dosa spesifik yang kita baru saja lakukan, tidak mesti. Tetapi bisa dikatakan hasil daripada dosa mula-mula atau dosa asal. Makanya di sini ketika orang ini datang dalam keadaan lumpuh, dan kelumpuhannya, penyakitnya itu disebabkan oleh dosa yang dia bawa sejak dia lahir, yaitu dosa mula-mula atau dosa asalnya. Makanya Tuhan katakan, mereka karena percaya kepada Tuhan, katanya dosamu sudah diampuni. Dan siapa yang bisa mengatakan dosa sudah diampuni? Atau siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, dia bukan hanya sekedar melakukan mujizat hanya supaya untuk mujizat itu saja. Tidak. Kalau ada orang lumpuh datang, bukan hanya sekedar untuk supaya orang lumpuh ini berjalan. Tapi ada makna yang jauh lebih penting daripada itu. Makanya kalau kita membaca tentang, atau kita mau mengajarkan, tentunya para hamba Tuhan mau mengajarkan tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus, atau satu kejadian di mana Tuhan Yesus melakukan mujizat, kita harus bisa menangkap apa tujuan Tuhan Yesus melakukan mujizat itu. Bukan hanya sekedar
hanya supaya orang itu sembuh. Bukan hanya sekedar untuk supaya mereka selamat. Seperti tadi angin ribut diredakan. Tapi juga ada pengajaran di balik itu. Dia menunjukkan kuasanya, dia menunjukkan otoritasnya sebagai Allah. Bahkan dia bisa mengampuni dosa. Jadi itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia melakukan mujizat. Yang kedua, kita bisa melihat membuktikan misinya. Kalau tadi membuktikan siapa dirinya bahwa dia adalah Allah, dan juga dia membuktikan misinya. Mujizat dia lakukan untuk menunjukkan bahwa misinya adalah benar. Di Perjanjian Lama, para nabi Israel diberikan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat untuk membuktikan pelayanan mereka sebagai pembawa kabar dari Allah kepada orang-orang yang meragukan. Contohnya Musa kan, ketika dia diutus oleh Tuhan kepada orang Israel, Musa bilang sama Tuhan, Tuhan bagaimana kalau mereka tanya siapa yang mengutus aku? Apa tandanya? Makanya Tuhan berikan dia beberapa tanda. Air jadi darah, tongkatnya jadi ular, tangannya kalau dia masukkan dalam jubahnya keluar jadi kusta. Nah, itu adalah tanda mujizat untuk menunjukkan bahwa dia benar datang dari Allah. Elia juga seperti itu. Nah, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus mengesahkan pelayanannya sebagai nabi mesianik seperti Musa bahkan. Kalau kita melihat Ulangan pasal 18, Ulangan pasal 18 ayat 15. Di sana Tuhan berikan kepada kita sedikit hal atau pengajaran ini mengenai seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Ini perkataan Musa, sama seperti aku, sama seperti Musa, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Dan ini adalah salah satu nubuatan Musa mengenai datangnya Mesias. Ini dalam Ulangan 18 ayat 15. Bahwa nabi yang sama seperti Musa. Kalau Musa mengeluarkan orang Israel dari tanah perbudakan di Mesir, nah Tuhan Yesus mengeluarkan orang atau semua orang dari perbudakan dosa. Dan sama seperti Musa juga, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia melakukan begitu banyak mujizat. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa sungguh dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia dengan misinya sebagai seorang Mesias. Seperti nabi yang seperti Musa, dia memenuhi tugas dan tanggung jawab bukan hanya sebagai nabi, tapi juga sebagai imam dan raja. Jadi itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa dia melakukan mujizat? Jadi bukan hanya sembarangan dia melakukan mujizat, bukan hanya sekedar karena dia kasihan kepada mereka lalu dia mau menyelamatkan mereka atau menolong mereka. Makanya Tuhan Yesus, kalau dibilang kenapa Tuhan Yesus tidak menyembuhkan semua orang di Israel? Karena bukan itu tujuannya. Tujuan dia bukan untuk membuat orang sakit menjadi sembuh. Dia melakukan mujizat pun bukan hanya sekedar membuat yang sakit jadi sembuh. Tapi ada pengajaran, ada pelajaran yang mau dia sampaikan di sana. Dan ini tidak bisa menjadi alasan juga kalau dibilang para hamba Tuhan yang suka melakukan katanya mujizat zaman sekarang. Karena tidak ada tujuannya. Kalau kita mau membuktikan Yesus adalah Tuhan, apakah perlu melakukan mujizat? Tidak perlu. Kenapa? Karena firman Tuhan. Tuhan katakan bukan mujizat yang membuat orang mengenal Tuhan. Bukan mujizat yang membuat orang selamat. Jadi firman Tuhan katakan, Injil, firman Tuhan, itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Beda halnya dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang, Alkitab belum selesai dituliskan, sehingga dibutuhkan Tuhan Yesus menunjukkan mujizat supaya orang tahu bahwa dia adalah Allah. Tapi di kondisi kita sekarang tidak. Karena sudah dibuktikan kepada kita bahwa dia adalah Allah. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Firman-Nya yang sudah lengkap, yang sudah sempurna dituliskan kepada kita. Karena Katekismus Besar Westminster, pertanyaan 42 ditanyakan, kenapa pencipta kita dipanggil sebagai Kristus? Pencipta kita dipanggil sebagai Kristus karena dia diurapi dengan Roh Kudus melebihi standar dan juga telah dikhususkan, diperlengkapi dengan lengkap dengan segala otoritas dan kemampuan untuk melaksanakan tugas seorang nabi, imam dan raja atas gerejanya, baik dalam keadaannya yang terhina dan termuliakan.
Tuhan Yesus disebut sebagai Kristus itu bukan hanya sekedar panggilan, tapi menunjukkan siapa Dia. Dia adalah Sang Mesias, Dia adalah Sang Raja yang berkuasa, yang berotoritas. Dan itu Dia tunjukkan melalui mujizat. Bagaimana Kristus melaksanakan tugas sebagai seorang nabi? Kristus melaksanakan tugas sebagai seorang nabi di dalam penampakannya kepada gereja sepanjang masa dengan rohnya dan firman-Nya, dalam cara-cara yang berbeda dalam pelaksanaannya, keseluruhan kehendak Allah di dalam segala hal tentang kemajuan rohani dan keselamatan mereka. Artinya pernyataan akan firman Tuhan, baik melalui dirinya sendiri ketika Dia dalam dunia, dan melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam gerejanya, itu melalui pemberitaan firman Tuhan. Bagaimana Kristus melaksanakan tugas sebagai seorang imam? Kristus melaksanakan tugas sebagai seorang imam di dalam persembahan yang sekali akan dirinya sendiri sebagai persembahan tanpa celah kepada Allah untuk menjadi seorang pendamai bagi dosa-dosa jemaatnya, dan di dalam melakukan syafaat yang berkelanjutan bagi mereka. Nah, imam itu adalah satu tugas menghubungkan manusia dengan Allah. Dan cara imam menghubungkan manusia dengan Allah adalah dengan mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa dan berdoa bagi manusia kepada Allah. Dan Tuhan Yesus adalah imam kita. Kenapa? Karena Dia juga mengorbankan korban keselamatan bagi kita, dan itu dirinya sendiri. Dia korbankan di atas kayu salib, dan Dia juga berdoa bagi kita, bersyafaat bagi kita. Dia terus berkomunikasi dengan Allah Bapa di sorga untuk kita. Oh, bagaimana Kristus melaksanakan tugas sebagai seorang raja? Kristus melaksanakan tugas sebagai seorang raja dalam memanggil keluar orang-orang dari dunia kepada dirinya sendiri, dan memberikan kepada mereka tugas, hukum, dan kecaman. Kecaman berarti peringatan akan penghukuman, yang dengannya secara nyata Ia memerintahkan mereka di dalam mengaruniakan anugerah keselamatan bagi orang-orang pilihannya, memberi upah kepada ketaatan mereka, dan mengoreksi mereka dari dosa-dosa mereka. Ya, Tuhan adalah Allah, Tuhan Yesus adalah Raja yang melakukan tugasnya sebagai seorang Raja dalam kehidupan kita, mengendalikan dan mengalahkan semua musuh mereka, dan dengan penuh kuasa mengatur segala sesuatunya untuk kemuliaannya sendiri dan untuk kebaikan mereka, dan juga di dalam menuntut balas kepada orang-orang tersisa lainnya yang tidak mengenal Allah dan tidak mematuhi Injil. Jadi apa yang kita temukan dalam katekismus besar ini adalah Tuhan Yesus sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Fungsi ini adalah fungsi yang sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab, menunjukkan kepada kita hubungan antara Tuhan Yesus dengan kita manusia. Dan hubungan ini atau peran Tuhan Yesus ini dibuktikan dalam mujizatnya. Bahwa Dia sungguh adalah nabi yang memberitakan kebenaran, bahwa Dia sungguh adalah imam yang layak untuk menjadi imam kita, dan Dia adalah raja kita karena otoritasnya. Dan mujizatnya tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa ini benar. Ini bukan hanya omongan saja. Jadi Tuhan Yesus melakukan untuk tujuan itu. Dan ketika dalam pewahyuannya, maka mujizat-mujizat Kristus menunjukkan, pertama, ketidakberdosaannya, dan kedua, belas kasihnya. Jadi, kalau kita melihat Yohanes pasal 9, Yohanes pasal 9 ayat 16, di sini ada tuduhan dari orang-orang Farisi kepada Tuhan Yesus, menganggap Dia adalah seorang yang berdosa. Tapi kemudian ada yang berkata bahwa Dia tidak berdosa. Kenapa? Karena Dia sudah melakukan mujizat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah sebab Ia tidak memelihara hari Sabat, berarti Dia melakukan dosa. Tapi sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat
yang demikian, maka timbullah pertentangan di antara mereka. Jadi di sini kita melihat tentang bagaimana adanya perbedaan pandangan antara orang-orang ini. Ada orang Farisi yang berpikir bahwa Tuhan Yesus berdosa karena tidak melakukan sabat. Tapi ada pula yang berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak berdosa oleh karena dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah dengan dia melakukan mujizat. Jadi salah satu pewahyuan yang kita temukan dalam mujizat Tuhan Yesus adalah bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang tidak berdosa. Kenapa dia melakukan mujizat? Untuk supaya tertanam dalam pikiran orang bahwa dia adalah Allah yang tidak berdosa. Lalu juga untuk menunjukkan belas kasihnya. Ya, Matius pasal 9 ayat 36. Matius pasal 9 ayat 36. Di sini dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, dan ini nanti kita akan temukan bahwa kelanjutannya adalah Tuhan akan memberikan mereka makan dengan mujizatnya. Ini Tuhan juga melakukan mujizat untuk menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita. Okay. Tapi itu pun bukan berarti bahwa semua penyakit kita harus Dia sembuhkan, semua kesulitan, kelemahan kita harus Dia bantu. Tidak juga demikian. Ini hanya sekedar menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita. Tapi apakah Dia akan selalu melakukan mujizat untuk meringankan beban kita? Tidak. Bukan itu maksudnya. Tetap di sini adalah hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa Dia mengasihi kita. Tidak semua penyakit kita itu harus sembuh. Kalau tak sembuh berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Tidak demikian. Oke. Nah, mujizat-mujizat Kristus tidak dimaksudkan untuk mencari sensasi dalam pelayanan. Sangat penting. Oke. Dan ini menjadi juga tolak ukur. Bagaimana kita melihat kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia bisa melakukan mujizat. Tujuannya apa? Kenapa orang itu melakukan mujizat? Apa sebenarnya tujuannya? Kalau Tuhan Yesus, Dia tidak melakukan itu untuk mencari sensasi. Nah, kita lihat Matius pasal 4 ayat 6 sampai 7. Matius pasal 4 ayat 6 sampai 7. Di sini adalah iblis menggoda Tuhan, mencobai Tuhan Yesus, dan dia katakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Jatuhkan dirimu dari ketinggian itu, maka terjadilah mujizat, yaitu ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kalau ada orang jatuh dari ketinggian tapi dia tidak terluka, itu kan mujizat namanya. Jadi iblis bilang, coba lakukanlah. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa melakukannya? Bisa. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Dia tidak melakukan mujizat karena kamu minta, supaya kelihatan hebat, supaya kelihatan wah, hanya untuk mencari sensasi. Tuhan tidak melakukan itu. Nah, kalau kita lihat dalam Matius juga pasal 16 ayat 4. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat karena orang minta. Tunjukkan bahwa kamu adalah Tuhan dengan melakukan mujizat. Ingat kembali, Tuhan Yesus melakukan mujizat secara spontan. Oke?
Ketika dia melihat ada orang yang sakit dan dia mau mengajarkan mereka sesuatu di sana, dia sembuhkan orang itu dengan sebuah pelajaran. Tapi ketika orang meminta tanda, dia tidak lakukan. Karena dia bukan melakukan mujizat untuk sensasi. Dia melakukan mujizat karena dia mau. Bukan karena supaya orang berbondong-bondong mengikuti dia karena mujizat. Ingat ketika Tuhan Yesus telah memberikan makan 5.000 orang, lalu setelah dia memberikan mereka makan, dia pergi kan? Lalu dia pergi menyeberang. Kenapa? Untuk menghindari mereka. Karena mereka terus mengejar dia. Kenapa mereka terus mengejar dia? Karena makanan. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat, memberikan mereka makan. 5.000 orang diberikan makan hanya dengan 2 ikan dan 5 roti. Jadi semua berpikir, oh Tuhan Yesus bisa melakukan ini, ayo terus ikuti dia. Tuhan Yesus tidak mau diikuti oleh mereka. Makanya berbanding terbalik dengan semua hamba Tuhan yang mengatakan sekarang dia akan melakukan mujizat dalam nama Tuhan. Karena mereka mau menarik orang untuk dengan cara melakukan mujizat. Mereka mau diikuti karena orang melihat mujizat. Semakin banyak mengikuti mereka karena mereka melakukan mujizat, semakin senang mereka. Kalau Tuhan Yesus tidak. Itu hal yang kebalikan. Tuhan Yesus tidak mau diikuti karena mereka melihat bahkan merasakan mujizat dari dia. Tuhan Yesus hanya mau diikuti kalau mereka sungguh-sungguh percaya kepadanya, terlepas dari apakah Tuhan Yesus akan terus melakukan mujizat atau tidak. Jadi bukan untuk sensasi. Mujizat Kristus tidak dimaksudkan untuk menjadi bagian yang terpenting dalam pelayanannya. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah khotbah, bukan penyembuhan. Markus 1 ayat 32 sampai 39. Kita lihat Markus pasal 1 ayat 32. Katakan di sini, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Siapa semua orang ini? Yang tadi kan, yang berbondong-bondong datang tadi, sudah merasakan kesembuhan daripada Tuhan. Lebih banyak lagi orang datang. Kami juga mau disembuhkan. Kami mau juga mendapatkan mujizat. Kami juga mau diusir setan. Jadi Simon dan kawan-kawan datang sama Tuhan, bilang, semua orang mencari engkau Tuhan. Kalau pendeta zaman sekarang yang katanya mengklaim bisa melakukan mujizat, mereka, oke, bawa mereka, ayo. Kalau boleh pasang kamera, biar kelihatan satu dunia bahwa aku bisa menyembuhkan. Jadi kadang-kadang agak tergelitik melihat ada mereka yang suka menyembuhkan. Katanya nggak ada janjian, tidak ada ketemu, tapi kameranya ada. Nggak sengaja ketemu, tapi langsung kamera muncul. Kenapa? Kenapa harus ada kamera? Supaya bisa dilihat satu dunia bahwa dia bisa menyembuhkan. Tuhan Yesus, ketika dikatakan berbondong-bondong orang datang, bukankah ini kesempatan kan? Ramai orang datang ini. Kesempatan bagi Tuhan Yesus supaya banyak pengikut kan? Tuhan Yesus bilang apa? Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain. Ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menyembuhkan, bukan untuk melakukan mujizat, tapi untuk memberitakan Injil. Ini hanya selingan saja. Ketika ada orang dan dia mau sembuhkan, dia sembuhkan. Kalau dia tidak mau, dia tidak mau. Dia tidak peduli. Aneh sekali kalau sekarang kita berpikir bahwa
bahwa kita harus memiliki pengikut sebanyak-banyaknya. Sementara Tuhan tidak terlalu peduli. Tuhan tidak terlalu peduli. Kalau kamu mau mengikut Dia oleh karena kamu sungguh-sungguh percaya kepadanya, itu pun bukan untuk Tuhan, itu untuk diri kamu sendiri. Jadi kalau orang berbondong-bondong datang hanya untuk merasakan mujizat, Tuhan tidak butuh ini. Jadi kalau ada namanya yang disebut sebagai KKR penyembuhan yang datang 10.000, 20.000 orang, Tuhan tidak butuh itu. Kenapa? Karena mereka semua datang untuk disembuhkan. Dan Tuhan tidak peduli dengan semuanya itu. Makanya kita kadang-kadang di gereja-gereja seperti kita ini yang tidak melakukan hal-hal seperti itu, jangan iri ya. Kalau kita melihat di sana ada seperti katanya kebangunan rohani yang datang 10.000 orang, 20.000 orang, dan semua datang oleh karena mau melihat mujizat. Jangan iri, karena Tuhan pun sendiri tidak peduli. Mau berbondong-bondong orang datang untuk melihat dan merasakan mujizat, Tuhan Yesus tak peduli. Dan Tuhan Yesus peduli hanya satu, pekabaran Injil. Satu orang pun yang mendengarkan Injil, itu baru berharga di mata Tuhan. Karena dalam Alkitab tidak pernah dikatakan bahwa bahkan malaikat di sorga bersorak-sorai oleh karena satu orang sembuh dari penyakit. Nggak ada. Dan dikatakan bahwa malaikat bersorak-sorai karena satu orang diselamatkan, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Injil, bukan karena disembuhkan. Itu kenapa kita sangat perlu mempelajari tentang mujizat Tuhan Yesus. Supaya kita jangan terlalu tertipu dengan sesuatu yang kelihatan wah, hebat. Jadi kita merasa bahwa itulah yang benar. Oh tidak. Tuhan saja tidak peduli. Digunakan sebagai sarana untuk memenangkan orang-orang yang belum percaya. Orang pikir bahwa kalau kamu lakukan mujizat, orang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Berapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus hidup dalam dunia? Tuhan Yesus langsung membuat mujizat. Bahkan mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak ada yang bisa lakukan sampai hari ini. Membangkitkan orang mati. Ada orang yang bisa mengklaim bisa membangkitkan orang mati? Tak ada. Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang dari antara orang mati. Tapi apakah pengikutnya begitu banyak? Apa yang kita temukan? Mereka justru mau membunuh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, mayoritas berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka semua baru merasakan segala hal yang baik dari Tuhan. Jadi mereka bilang, salibkan dia, salibkan dia. Berapa orang yang makan ketika Tuhan Yesus membuat 5 roti dan 2 ikan jadi banyak, bahkan sisa 12 bakul. Berapa orang yang makan? Disebut 5.000 orang laki-laki. Baru laki-lakinya itu yang dihitung. Belum perempuannya, belum anak-anaknya. Tapi berapa orang yang sungguh mengikut Tuhan Yesus? Di akhir pelayanannya hanya ada 120 orang yang benar-benar percaya. Bayangkan. Hanya 120 orang. Apakah karena Tuhan Yesus gagal melayani? Bukan. Tapi kembali, bukan karena mujizat orang diselamatkan. Makanya Tuhan Yesus tidak menjadikan mujizat sebagai penarik orang. Tidak. Maka tidak boleh ada orang yang mengatakan zaman sekarang supaya orang datang ke gereja kita lakukan mujizat. Karena mereka boleh datang ke gereja, tapi seperti 5.000 orang itu tak ada yang percaya. Lalu untuk apa? Supaya gereja penuh? Hanya sekedar supaya gereja penuh? Kalau kamu adalah hamba dirimu sendiri dan hamba uang, boleh. Jadi kalau kita mengatakan kita hamba Tuhan, kita cari apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau bukan 5.000 orang yang merasakan mujizat tapi tidak percaya kepada Dia. Yang Tuhan inginkan yang 120 orang ini. Dari mana mereka? Mereka yang setia mendengarkan Injil kebenaran dari Tuhan dan percaya kepada kebenaran itu. Makanya waktu Tuhan Yesus bahkan mati, mereka masih tetap mengikut Tuhan. Kenapa? Karena mereka bukan percaya pada mujizat. Mereka percaya kepada pribadinya,
sebagai seorang Allah. Mujizat-mujizat di dalam dan dari mereka sendiri tidak menyelamatkan. Mujizat-mujizat bertujuan sebagai pemberi petunjuk, menunjuk kepada Yesus, karena hanya Yesus yang menyelamatkan. Dan ini sangat perlu karena zaman berbeda. Zaman dulu tidak ada Alkitab yang 100% telah sempurna diberikan kepada kita. Butuh petunjuk lain untuk menunjukkan siapa Tuhan. Tapi kalau kita sekarang tidak perlu, karena sudah ada petunjuk yang lengkap, yang sempurna, yang sangat-sangat cukup untuk kita mengenal siapa Tuhan, yaitu Alkitab. Jadi kesimpulan di sini, terlepas dari Kristus, kemampuan untuk melakukan mujizat-mujizat diberikan kepada kelompok orang-orang yang istimewa, yaitu para nabi dan para rasul, untuk sebuah tujuan dari pembuktian dari pesan dan pelayanan mereka yang diberikan oleh Allah. Kalau para nabi dan para rasul juga, mereka diberikan Tuhan kemampuan untuk melakukan mujizat kembali bukan untuk menunjukkan kehebatan, bukan untuk menarik orang, tapi hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa sungguh mereka datang dari Allah dan firman Tuhan yang mereka beritakan dan mereka tuliskan betul-betul datang dari Tuhan. Demikian juga pemberian tanda dalam penyembuhan, pengusiran setan, nubuatan dan lain-lain ditarik kembali ketika para rasul telah meninggalkan dunia dan ketika kitab perjanjian baru telah selesai ditulis atau disempurnakan. Artinya setelah Alkitab selesai dituliskan, Tuhan tidak terus memberikan hamba-hambanya kemampuan untuk melakukan mujizat. Kenapa? Karena sudah tidak diperlukan lagi. Petunjuk itu sudah tidak diperlukan lagi. Karena petunjuknya sudah ada, sudah lengkap, yaitu Alkitab. Makanya dari zaman kapan tahun ketika ada lagi orang-orang yang mengatakan bahwa dia sudah, bahwa mulai lagi ada orang mengatakan bahwa mujizat masih ada, mujizat masih bisa dilakukan oleh hamba Tuhan, lalu ada hamba Tuhan yang melakukan mujizat, yang kita temukan adalah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya. Mereka mencari sensasi, mereka mencari pengikut bagi diri mereka sendiri. Dan tidak jarang setelah mereka melakukan katanya mujizat, orang datang kepada mereka, mereka tidak ajarkan mereka firman Tuhan. Mereka ajarkan bahkan kesesatan, teologi kemakmuran. Kamu percaya kepada Yesus, kamu akan selalu sembuh, kamu tidak akan pernah sakit. Menipu begitu banyak orang. Kembali saya ingatkan waktu zaman corona awal-awal, begitu banyak di antara mereka yang berteriak. Harusnya kita membaca Ulangan pasal 13 kan. Kalau tidak terjadi, kita harus lempar mereka dengan batu. Tapi terjadi di awal corona. Orang dulu berteriak, terjadi corona di Cina, di Tiongkok. Mereka teriak, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bilang, ini memalukan nama Tuhan, mempermalukan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan, mereka bilang, corona tidak masuk Indonesia. Tak lama, corona merajalela di Indonesia. Lalu mereka lagi teriak. Udah satu kali mereka, nubuatan mereka gagal. Harusnya mereka sudah layak untuk dihukum mati. Tapi mereka kena nggak dihukum mati. Orang Kristen kan udah tidak berani menghukum mati orang, tidak juga berani untuk mencela, apalagi hamba Tuhan. Pendeta itu mau salah yang dia bilang, mau benar yang dia bilang, terserah. Yang penting dia pendeta. Itu orang Kristen. Karena pendeta yang bilang mungkin dia salah bicara atau salah apa, lalu mereka bilang, oh ya sorry, salah. Oh berarti corona tidak akan menyentuh orang Kristen. Tak lama banyak pendeta mati karena corona. Mau berani bilang pendeta-pendeta yang mati itu juga bukan orang Kristen? Tak lama yang melakukan mujizat pun kena corona. Yang katanya bisa menyembuhkan begitu banyak penyakit, dia pun kena corona. Mempermalukan nama Tuhan. Karena kita melakukan segala sesuatu demi sensasi. Makanya pernah saya katakan bahwa kadang-kadang mereka ini adalah orang-orang yang aji mumpung. Ketika mereka suatu hari, mereka adalah mungkin awal-awal adalah seorang hamba Tuhan yang tulus-tulus saja. Lalu tiba-tiba suatu hari dalam jemaat mereka ada orang yang sakit atau jemaat yang sakit. Lalu mereka datang, mereka kunjungi, lalu mereka berdoa. Mereka doakan. Orang itu setelah mereka doakan sembuh. Dengan pertolongan Tuhan. Tuhan begitu bermurah hati.
untuk menyembuhkan orang itu. Lalu mereka bilang, kayaknya aku punya kuasa menyembuhkan. Nah, mulailah mereka bilang, kemarin aku berdoa bagi orang ini, orang itu sembuh. Mau langsung sembuh pada hari itu, entah minggu depannya baru sembuh, terserah. Yang penting dia sembuh ketika kami doakan. Berarti kita punya kuasa. Mereka mulai dengan percaya diri pergi kemana-mana bilang, aku punya kuasa. Siapa yang sakit datang, sembuh. Ujung-ujungnya mempermalukan nama Tuhan. Ya, hati-hati dengan orang seperti ini. Lihat apa tujuannya. Tuhan Yesus melakukan mujizat bukan untuk ini semua. Yang paling penting zaman sekarang, yang paling dibutuhkan manusia sekarang bukanlah mujizat, tapi kebenaran firman Tuhan. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Kita yang ada di gereja maupun kita yang ada di Zoom. Ini pertanyaan dari Ken. Pihak manakah yang pertama kali memperkenalkan mujizat kembali setelah gap kekosongan? Mujizat seusai perjanjian baru selesai. Nah, yang kita pelajari dalam sejarah gereja, setelah para rasul, kan ada yang disebut sebagai bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja ada yang bahkan murid langsung dari para rasul. Oke. Mereka tidak pernah membicarakan mujizat. Lalu abad-abad itu adalah abad-abad di mana orang Kristen disiksa. Lalu setelah itu tahun 300-an Masehi, di mana kekristenan menjadi agama negara. Lalu muncullah gereja Roma Katolik pada masa tersebut. Nah, awal-awal itu Katolik masih Katolik yang setia kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, isu sampai kemudian ke reformasi. Kita tidak membaca tentang isu mujizat. Isunya adalah penyembahan berhala. Oke, larinya gereja dari kebenaran firman Tuhan. Oke, itu isunya. Makanya reformasi tercetus bukan karena mujizat, tapi karena isu-isu mengenai ajaran-ajaran doktrin-doktrin keselamatan dan penyembahan kepada Tuhan. Makanya Martin Luther mencetuskan reformasi oleh karena surat pengampunan dosa dan lain-lainnya. Okay. Lalu tokoh-tokoh reformasi seperti Martin Luther, John Calvin, Zwingli, mereka ini tidak juga membicarakan mengenai mujizat. Mereka tidak melakukan mujizat. Okay. Mereka berdoa bagi orang sakit, tapi tidak mengklaim melakukan mujizat. Lalu di mana muncul tiba-tiba gerakan mujizat-mujizat ini? Nah, itu muncul dari kembali gerakan-gerakan seperti Pentakosta dan Karismatik. Okay, di abad-abad 80 dan 90-an, di sanalah 1819 ketika karismatik muncul, khususnya abad 20. Nah, makanya kalau kita membaca sejarah karismatik, kita akan menemukan ada gelombang-gelombang. Ada gelombang, ini kalau saya tidak salah, ini saya lagi ambil dari apa yang sudah cukup lama saya pelajari. Gelombang pertama itu adalah gelombang tentang bahasa roh. Itu yang pertama sekali, gelombang itu. Lalu kalau tidak salah gelombang ketiga lah baru muncul yang namanya signs and wonders. Signs and wonders ini artinya tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban atau mujizat-mujizat. Jadi itu sekitar akhir-akhir abad ke-20 kalau nggak salah, atau awal abad 21. Situlah mulai muncul signs and wonders. Jadi itu tidak terlalu lama. Oke, tidak terlalu lama dari apa itu, tapi sangat populer. Kenapa? Karena banyak yang mau. Sama seperti zaman Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat, banyak yang datang. Tapi berapa yang percaya? Dan ini muncul. Jadi makanya kita sangat-sangat tidak setuju dengan ini. Kenapa? Bayangkan saja dari berapa abad, dari zaman para rasul sampai abad 19, 20. Zaman itu tak ada mujizat. Kok sekarang menjadi salah satu yang harus ada? Kan aneh sekali. Bahkan di zaman kebangkitan rohani yang begitu besar seperti reformasi. Makanya seorang sejarawan mengatakan bahwa reformasi adalah sejarah terbesar dalam kekristenan setelah Pentakosta. Setelah Pentakosta, Kisah Para Rasul pasal 2. Tapi tidak terjadi juga yang namanya mujizat di sana. Yang terjadi adalah orang kembali kepada Alkitab.
Nah, kembali sama seperti zaman para rasul itu, bapak-bapak gereja, gereja Roma pertama-tama sekali, semuanya masih sesuai dengan firman Tuhan kan. Tapi lama-lama ketika orang Kristen mulai dibuai, mulai dibuai dan orang tidak lagi terlalu mementingkan kebenaran firman Tuhan, jatuh sampai kepada kejatuhan. Lalu abad 16, 15, 17, 15 sekian bangkit lagi kembali kepada firman Tuhan. Lalu zaman reformasi, waktu tokoh-tokoh reformasi masih kuat-kuatnya, murid-murid mereka masih bagus-bagusnya. Ya, makanya kita melihat bahwa dalam sejarah gereja, termasuk gereja kita Alkitab Presbyterian, itu juga dari sana. Lalu dari situ kuat, lalu kembali mulai dibuai lagi orang Kristen, mulai lagi dibuai orang Kristen. Nggak peduli lagi dengan firman Tuhan, turun sampai abad sekarang 20, 21 yang mengerikan. Jadi kita harus hati-hati. Kalau kita tidak kembali lagi kepada Alkitab, makanya di abad 20 sebenarnya ada teriakan untuk reformasi abad 20. Kalau dulu reformasi abad 16 kan, ini reformasi abad 20. Itu diprakarsai oleh hamba Tuhan yang tidak asing bagi kita dalam gereja Alkitab Presbyterian, namanya adalah ada di kepala saya, tapi nggak bisa keluar. Karena nanti kalau saya kasih tahu namanya. Nah, itu adalah guru langsung dari almarhum Pendeta Timothy Tok yang membawa, bukan itu. Aduh, ada di kepala tapi tak muncul, nggak keluar. Oke, nanti. Oke, tapi itu. Jadi kita harus hati-hati. Jadi kalau ditanya kapan, itulah di sana. Di sana kira-kira muncul di abad 20. Oke? Ada lagi yang mau bertanya mengenai hal ini? Nah, kembali ke pertanyaan saya. Apakah Tuhan Yesus sampai zaman sekarang masih melakukan mujizat? Jawabannya adalah ya. Tuhan Yesus masih melakukan mujizat dari sorga. Tapi terserah dia, suka-suka dia, kapan dia mau lakukan, siapa yang mau dia pakai. Bisa melalui kita yang memang pelayanan kita, mengembalakan jemaat. Ketika ada jemaat yang sakit, kita berdoa. Dan sakitnya adalah mungkin penyakit yang ada. Memang ada orang Kristen yang penyakitnya sudah divonis tidak akan bisa sembuh. Tapi ada hamba Tuhan yang tulus berdoa, karena memang itu tugasnya mendoakan jemaatnya. Lalu orang itu sembuh. Makanya seperti Johnson, tadi Ibu sebutkan, Johnson adalah salah satu hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Dia adalah dari dari Tiongkok. Dia mengabarkan Injil sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Singapura bahkan di zaman. Dan dalam autobiografinya, dia juga mengatakan bahwa ketika dia mengadakan KKR, khotbah, setelah khotbah di penutup dia akan tanya juga ada yang mau didoakan, dan tidak jarang ada yang memberikan kesaksian bahwa setelah didoakan oleh Johnson dia sembuh. Tapi Johnson tak pernah pergi kemana-mana dan bilang kamu kalau saya doakan sembuh, tak pernah. Karena Johnson sadar betul kalau orang itu sembuh itu bukan karena dia, tapi karena Tuhan bermurah hati atas orang itu, dan Tuhan pakai dia. Dia hanya sarana saja, dan dia hanya berdoa saja. Dia tidak punya kuasa apa-apa, makanya dia tidak pernah pergi kemana-mana. Siapa yang sakit dia panggil supaya kita berdoa bagi mereka, tidak pernah. Itu hanya di doa penutup. Namanya seorang hamba Tuhan, dia tanya apakah kalian punya pokok doa. Lalu ada yang bilang saya sakit ini, saya sakit itu, tolong doakan. Ya dia doakan setulus hatinya. Dan kalau pas orang itu sembuh, berarti itu adalah kemurahan Tuhan. Makanya kita dalam gereja, kita juga doakan. Dalam doa syafaat, kita doakan yang sakit. Di persekutuan doa, kita doakan yang sakit. Kita kunjungi orang yang sakit, kita doakan. Tapi kita tidak pergi kemana-mana dan bilang bahwa kita punya kuasa untuk melakukan itu, melakukan mujizat. Oke, hati-hati dengan orang-orang yang suka kemana-mana dan bilang aku punya mujizat, aku punya mujizat. Kadang kebanyakan bohong. Pernah dengar Benny Hinn? Oh, itu adalah seorang pengkhotbah yang begitu terkenal dengan mujizat-mujizat. Dia kalau ayunkan tangan orang bisa jatuh terkapar. Dia bilang ada yang pakai kursi roda, dia bilang bangun berdirilah, orang itu jalan. Akhirnya ditemukan, semuanya bohong. Dia bayar.
Dia bayar orang pura-pura sakit. Dan ini adalah bisnis besar. Saya bilang bisnis, iya betul bisnis. Kenapa? Karena begitu banyak orang datang mendukung pelayanan. Sampai dia adalah salah satu pendeta yang bisa kemana-mana pakai pesawat jet. Pesawat jet, dia punya pesawat jet pribadi. Pendeta macam apa? Lihat Tuhan Yesus saja bisa melakukan begitu banyak, bisa membangkitkan orang dari kematian. Dia kemana-mana jalan kaki. Jangan, ya oke, bilang pesawat jet belum ada pada masa, iya, tapi dia juga nggak bawa keledai, dia nggak naik kuda, kan kalau kita mau bilang. Kan zaman dulu orang pakai keledai, kan dia nggak juga. Makanya hati-hati. Makanya perlu malam hari ini kita fokus mempelajari hal ini. Ada lagi pertanyaan dari kita? Ya, sikit-sikit juga bilang mujizat. Oke, karena kesannya kayak mujizat itu adalah sesuatu hal yang enteng. Nah, Tuhan tidak bekerja dengan seenteng itu. Oke, kalau ada pertolongan Tuhan, sampaikan saya itu pertolongan Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Sampai jangan sikit-sikit mujizat. Apalagi kalau hanya untuk terkesan hebat, sensasi. Hanya seperti lahan kita, Tuhan tolong memang. Tapi saya tidak pernah bilang kan mujizat. Kenapa? Nah, pertolongan Tuhan. Karena kita menggunakan jalur yang wajar sebenarnya. Nah, orang menggunakan jalur yang sama, kalau Tuhan berkati juga akan mendapatkan hasil yang sama. Tapi kita bersyukur karena pertolongan Tuhan. Oke, ada? Ica, kamu ada merasakan mujizat? Johnson, ada orang mendengarkan firman Tuhan 1 jam, dia tidak ngantuk. Mujizat. Hai mujizat, kamu nggak ngantuk. Tolong ya. Ada lagi yang dari Zoom? Ken, gimana menjawab pertanyaan kamu tadi? Saya harap menjawab. Suatu hari kalau Tuhan tolong, mungkin suatu hari kita akan pelajari mengenai karismatik. Nah, di sana kita akan pelajari lebih dalam mengenai historisnya atau sejarahnya dan ajaran-ajarannya. Okay. Ini hanya menyinggung sedikit mengenai mujizat Tuhan Yesus.